Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada video kali ini sahabatku, saya akan menunjukkan air sumur yang sudah saya olah dan hasilnya air menjadi sangat jernih. Nah, ini di dalam drum kapasitas 200 liter. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya. Yang belum nonton silahkan disimak. Perlu diketahui bahwa air sumur di tempat saya itu mengandung zat besi yang cukup tinggi. Itu kita bisa membuktikan dengan cara tes sederhana menggunakan air teh. Nah, air sumur itu jika ditambahkan air teh berubah warna menjadi hitam pekat, itu artinya ada yang tidak beres dengan air sumur tersebut. Misalkan mengandung zat besi, zat mangan, ataupun zat-zat lainnya lah. Intinya ada yang nggak beres dengan air sumur tersebut. Nah, solusinya untuk mengatasi kondisi air sumur dengan kondisi tersebut itu, kemarin di video sebelumnya itu saya tambahkan kapur gamping. Kapur gamping yang saya masukkan ke dalam klorinator. Nah, ini kemudian melewati aerator dengan sistem Venturi. Nah, untuk gampingnya kemarin itu saya tambahkan 5 sendok makan, tetapi tidak secara keseluruhan, mungkin setengah pun nggak ada yang terlarut di dalam air ini. Artinya klorinator yang saya buat itu masih kurang efektif, kurang maksimal dalam proses pengadukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke sahabatku, nah beginilah kondisi air setelah saya olah menjadi jernih seperti ini, tembus pandang, bahkan bagian dasar pun kelihatan. Tuh, endapannya juga kelihatan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa setelah kemarin saya tambahkan kapur gamping, itu pada sore harinya itu saya tambahkan juga bahan penjernih, yaitu tawas sebanyak 2 sendok makan. Nah, pada hari ini atau kurang lebih 24 jam kemudian, air seperti ini menjadi sangat jernih. Sekarang kita lihat pakai gelas ini. Tuh, kinclong kan airnya. Nah, ini kinclong. Nah, air ini sudah siap digunakan, tapi hanya untuk kebutuhan mandi dan cuci. Kalau untuk dikonsumsi, dimasak, diminum, saya tidak berani menyarankan karena menggunakan bahan kimia. Kalau untuk kebutuhan mandi cuci aman, untuk gosok gigi aman. Ya. Oke, sekarang kita tes ya menggunakan air teh. Kita kurangi dulu airnya. Saya berani jamin tidak akan berubah warna. Tuh sahabatku ya, warnanya tetap air teh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan air sumur langsung. Bentar, saya nyalakan dulu mesinnya. Oke, ini air sumur di tempat saya. Saya tambahkan air teh. Kita lihat perbedaannya. Tuh, menjadi hitam seperti ini sahabatku. Nah, efektif cara yang saya gunakan ini. Jadi pertama saya matikan dulu ya mesinnya. Pertama, air sumur tersebut
saya tambahkan kapur gamping ini. Mana kapur gamping saya? Ya, itu saya tambahkan kapur gamping. Kemudian pada sore harinya saya tambahkan bahan tawas. Cuma pada saat penambahan tawasnya itu tidak saya videokan. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sahabatku, mungkin yang mempunyai kendala air sumur seperti di tempat saya ini, bisa dicoba, bisa dibuktikan sendiri. Jadi proses ini memang memakan waktu untuk dapat digunakan, karena memang kondisi air sumurnya seperti itu. Ya, harus sabar dalam mengolah air. Tetap disyukuri masih ada air yang bisa diolah untuk dimanfaatkan. Nah, seperti itu ya sahabatku. Untuk selanjutnya saya akan mencoba tes pH air. Oke, yang ini saya buang untuk kita lakukan tes pH. Kita tes pH air. Berapakah perubahan pH air sumur setelah saya tambahkan kapur gamping? Oke, kalau tes pH itu sahabatku itu nggak bisa pakai alat ini, tuh nggak bisa instan langsung keluar angkanya. Jadi harus menunggu dia turun sampai ketemu atau angkanya pada ini layar pH meter ini berhenti. Kalau pH air sumur tempat saya itu tidak terlalu rendah, itu sekitar di bawah 7 masih, tidak terlalu rendah. Sambil menunggu ya sahabatku. Nah, ini kita lihat nih airnya nih, sangat jernih ya, seperti ini. Kemarin sempat keruh setelah saya tambahkan gamping, sorenya itu keruh ya, saya jernihkan lagi menggunakan tawas, dan airnya menjadi jernih dan timbul endapan di bagian dasar. Oke, kita lihat pH air sumur. Masih berjalan dengan lambat di angka 7,3 saat ini. Kita tunggu beberapa saat. 7,2 sekarang. Jadi perlu diketahui sahabatku bahwa penambahan kapur gamping itu dapat menaikkan pH air dari asam menjadi basa. Nah, sedangkan tawas itu kebalikannya, dari basa menjadi asam. Makanya kita perlukan alat pH meter ini untuk menentukan dosis atau takaran bahan tawas, gamping. Nah, seperti itu ya sahabatku. Sekarang di angka 6,9 pH nya. Tuh, tidak terlalu rendah sih pas saya itu. Kalau air yang sumur bor ini, tuh sumurnya 6,8. Kita tunggu beberapa saat. Oke, apakah sudah tidak bergerak? Oke, kita anggap 6,7.
Oke ya sahabatku, ini saya hentikan aja di angka 6,7 karena memang selama ini, maksudnya ketika saya ngecek terakhir itu di kisaran angka 6,7, tidak terlalu asam lah, tidak terlalu rendah pH-nya. Oke, di angka 6,7. Nah, kita pindahkan, kita tes yang air yang ini. Ini air yang sudah melewati proses pengolahan. Tuh, ini kalau perbandingan tingkat jernihnya seperti ini. Ini kalau air yang sumur ini itu ketika didiamkan itu nanti akan timbul karat pada permukaan air. pH meter sekarang di 6,8. Apakah akan naik ataukah tetap? Kita lihat dulu beberapa saat. Kita tunggu. Sepertinya diam di angka 6,8, nggak ada pergerakan. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di angka 6,7. Nah, seperti itu sahabatku ya. Jadi kenapa pH air tidak berubah? Itu karena memang ada faktor penambahan gamping dan tawas. Jadi penambahan gamping itu menaikkan pH, sekaligus dapat menguraikan zat besi. Kemudian saya tambahkan tawas, pH-nya jadi turun lagi. Sekarang ketemunya di angka 6,7. Oke sahabatku semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi video dari saya, yaitu pengolahan air sumur yang mengandung zat besi yang tinggi. Dimana tahapannya itu air sumur saya tampung dalam drum kapasitas 200 liter, melewati klorinator yang saya isi kapur gamping sebanyak 5 sendok makan, melewati aerator dengan sistem Venturi, dan pada sore harinya itu saya tambahkan tawas 2 sendok makan. Dan setelah kurang lebih 24 jam kemudian air menjadi jernih seperti ini dan siap digunakan untuk keperluan mandi dan cuci, bukan untuk dikonsumsi. Dan juga perlu saya sampaikan sebenarnya bahwa penambahan proses penjernihan menggunakan tawas itu idealnya itu sekitar 6 jam itu air sudah digunakan, cuma belum terlalu maksimal, masih ada seperti serbuk-serbuk putih yang mengapung. Jadi kalau ini 24 jam itu bisa kita lihat itu sama sekali nggak ada serbuk putih yang mengapung, jadi siap digunakan. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.